metabolisme lemak atau lipid. Pertama-tama kita mengenal apa itu lemak atau lipid. Lemak merupakan senyawa yang bersifat hidrofobik dan larut dalam pelarut organik. Secara umum, lipid tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam sel terdapat bermacam-macam lipid, di antaranya yaitu fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Pada umumnya, lipid adalah konduktor yang panas yang jelek, sehingga lipid dalam tubuh mempunyai fungsi untuk mencegah terjadinya kehilangan panas dalam tubuh. Makin banyak jumlah lemak, makin baik fungsinya mempertahankan panas dalam tubuh dan melindungi organ-organ tubuh tertentu dari kerusakan akibat benturan atau goncangan. Lemak juga merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung vitamin A, D, E, dan K. Pertama kita lihat pada pencernaan lemak. Pencernaan lemak terutama terjadi di dalam usus karena dalam mulut dan lambung tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis lemak. Di dalam usus, lemak diubah dalam bentuk amilase sehingga mudah berhubungan dengan enzim steapsin dalam cairan pankreas. Jadi hasil akhir proses pencernaan lemak yaitu asam lemak, gliserol, monogliserida, digliserida, serta sisa trigliserida. Yang berikut kita lihat pada transportasi lemak. Transportasi lemak adalah proses menyerupai kegiatan lecitin dan asam lemak usus halus dalam upaya mengumulasi lemak makanan selama proses pencernaan. Pada umumnya 2,5 hingga 3 jam setelah orang makan yang mengandung banyak lemak, kadar lemak dalam darah akan kembali normal, yaitu berbentuk kilomikron, partikel lipoprotein yang sangat kecil, dan bentuk asam lemak yang terikat dalam ambium. Lipoprotein lipase terdapat dalam sebagian besar jaringan dan terdapat dalam jumlah yang banyak pada jaringan adiposa dan otot jantung. Bahwa sebagian besar lemak yang diabsorpsi diangkut ke hati. Di sini lemak diubah menjadi fosfolipid yang kemudian diangkut ke organ-organ maupun jaringan-jaringan tubuh. Yang berikut kita lihat pada oksidasi asam lemak jenuh. Lemak dalam tubuh tidak hanya berasal dari makanan yang mengandung lemak, tetapi tak dapat pula berasal dari karbohidrat dan protein. Hal ini dapat terjadi karena ada hubungan antara metabolisme karbohidrat lemak dan protein atau asam amino. Asam lemak yang terjadi pada proses hidrosilisi lemak mengalami proses oksidasi dan menghasilkan asetil koenzim A. Yang berikut kita lihat pada pembentukan dan metabolisme senyawa keton. Seperti pada asam lemak jenuh, tahap pertama oksidasi asam lemak yang tidak jenuh adalah pembentukan asil koenzim A. Selanjutnya molekul asil koenzim A dari asam lemak tidak jenuh tersebut mengalami pecahan melalui proses oksidasi seperti molekul asam lemak jenuh hingga terbentuk senyawa cis asil CoA atau trans cis asil CoA yang tergantung pada letak ikatan rangkap pada molekul tersebut. Yang berikut kita lihat pada pembentukan dan metabolisme senyawa keton. Asetil koenzim A yang dihasilkan oleh reaksi oksidasi asam lemak dapat ikut dalam siklus asam sitrat apabila penguraian lemak dan karbohidrat seimbang. Dalam siklus sitrat, asetil koenzim A bereaksi dengan asam oksaloasetat menghasilkan asam sitrat. Dalam keadaan berpuasa atau kekurangan makan, konsentrasi karbohidrat atau glukosa berkurang sehingga sebagian dari asam oksaloasetat diubah menjadi glukosa. Karenanya asetil koenzim A dari lemak tidak masuk dalam asam sitrat, tetapi diubah menjadi asam oksaloasetat, asam hidroksibutirat, dan aseton. Ketiga senyawa tersebut dinamakan senyawa keton. Penimbunan senyawa keton dalam darah sebut ketosis dan pengeluaran melalui urin dapat mencapai 100 gram atau lebih tiap hari atau ketonuri. Dalam keadaan normal jaringan dalam tubuh menggunakan senyawa keton dengan jumlah yang sama dengan yang dihasilkan oleh hati. Konsentrasi senyawa keton dalam darah sangat rendah atau kurang dari 1 mg per 100 ml darah dan kurang dari
1,0 gram yang dikeluarkan bersama urin tiap hari. Pada penderita diabetes yang parah, konsentrasi senyawa keton dapat mencapai 80 mg per 100 ml darah. Hal ini disebabkan oleh karena produksi senyawa keton lebih besar daripada penggunanya. Yang berikut kita lihat pada sintesis asam lemak. Pada hakikatnya, sintesis asam lemak berasal dari asetil-CoA. Enzim yang bekerja sebagai katalis adalah kompleks enzim yang terdapat pada mitokondri. Reaksi awal adalah karboksilasi asetil koenzim A menjadi A. Reaksi ini melibatkan HCO3 dan energi dari ATP. Yang berikut kita lihat pada biosintesis kolesterol. Pada dasarnya, kolesterol disintesis dari asetil koenzim A melalui beberapa tahapan reaksi. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa asetil koenzim A diubah menjadi isopentanil pirofosfat dan dimetalil pirofosfat bereaksi membentuk kolesterol. Pembentukan kolesterol ini juga berlangsung melalui beberapa reaksi yang membentuk senyawa-senyawa antara lain yakni granil pirofosfat, squalen, dan lanosterol. Kecepatan pembentukan kolesterol dipengaruhi oleh konsentrasi kolesterol yang telah ada dalam tubuh. Apabila dalam tubuh terdapat kolesterol dalam jumlah yang telah cukup, maka kolesterol akan menghambatasi diri reaksi pembentukannya. Hambatan umpan balik bahwa apabila jumlah kolesterol sedikit karena berpuasa, maka kecepatan pembentukan kolesterol meningkat. Yang berikut kita lihat pada karakteristik lemak lipid yang menyusun senyawa organik sel, antara lain ada dua bagian. Yang pertama, lipid tersusun atas unsur C, H, dan O. Yang kedua, sifat lemak diantaranya tidak larut dalam air, kerapatannya lebih rendah dari air, memiliki kekentalan yang tinggi. Lemak juga terdapat jenis lipid organik antara lain. Ada 3 bagian, yakni asam lemak, gliserida terdiri atas gliserida netral atau lemak netral, dan fosfogliserida atau fosfolipid. Yang ketiga, lipid kompleks terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Di sini terdapat fungsinya lipid, yakni penyusun membran sel bersama-sama dengan protein yang menyusun hormon kelamin pria seperti testosteron. Oke. Dari hasil penjelasan saya mengenai materi metabolisme lemak atau lipid, sekian dan terima kasih.